Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Siti Nur Maftuha atau bisa dipanggil Cemeta pada topik yang keempat, yaitu mengenai bisnis model kanvas. Tentunya teman-teman sudah mengenal ya kotak-kotak ini. Di sini ada sebuah kanvas atau sebuah kertas gitu ya, yang terdiri dari 9 kolom, di mana kanvas ini atau kolom-kolom ini menjadi panduan pada saat teman-teman nanti membuat perencanaan. Kemudian mengisinya dari mana? Nah, 3 topik yang tadi saya sampaikan tadi itu sebetulnya menjadi isi dari akan mengisi dari bisnis model kanvas ini. Di sini apa itu bisnis model kanvas? Yaitu sebagai alat representasi visual. Jadi sebuah dokumen atau sebuah, bentuknya sebenarnya lebih kepada kertas ya, yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Dengan tools bisnis BMC ini kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan yang panjang lebar. Jadi dengan 1 halaman tadi teman-teman bisa menjelaskan kepada konsumen, kepada klien, atau sebetulnya untuk memberikan gambaran untuk kita sendiri. Sebetulnya bisnis ini mau dibawa kemana sih? Apa yang ingin kita jalankan dengan bisnis ini? Kembali lagi ke slide yang pertama. Contoh di sini ada 9 ya. Yang pertama adalah customer segment, konsumen. Jadi pada saat kita bicara konsumen, di sini ada 3 kotak, customer segment, kemudian customer relation, dan channel. Pikiran teman-teman itu adalah masuk ke dalam customer, kepada pelanggan atau konsumen. Kira-kira konsumen seperti apa sih? Jadi pada saat tadi kita bicara STP, itu konsepnya ke sana. Kemudian value proposition, apa sih keunggulan? Jadi tadi ya, pada saat saya bahas tentang unique selling point, apa sih keunikannya, apa sih keunggulannya, itu yang kemudian nanti akan membantu teman-teman untuk mengisi kenapa kita harus membuat produk yang berbeda, kenapa kita harus membuat produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena tadi kita sudah menyasar kelompok konsumen, di mana kelompok konsumen tadi yang membutuhkan produk tertentu. Jadi jangan sampai misalnya ini kejadian ya yang seringkali terjadi pada saat teman-teman menyusun, saya mau bikin keripik singkong, customernya siapa? Semua umur. Pertanyaan saya adalah, apakah betul semua umur itu akan makan keripik singkong? Balita? Mungkin balita masih bayi tentu tidak makan keripik singkong, yang makan keripik singkong ibunya. Atau misalnya kemudian lansia yang sudah tidak punya gigi, apakah masih makan keripik singkong? Sehingga pada saat nanti teman-teman menyampaikan semua umur, itu jelas tidak tepat. Karena apa? Kita harus sudah menentukan siapa konsumen yang akan membeli produk kita. Bu, misalnya itu kan untuk produk-produk yang customer goods gitu ya, artinya sehari-hari. Gimana nih kalau misalnya ternyata produknya kambing? Sama. Jadi pada saat teman-teman tadi ya, dari hasil pemikiran di topik yang pertama tentang visi, topik yang kedua tentang strategi pemasaran, dan topik yang ketiga tentang manajemen produksi, menetapkan bahwa saya mau usaha kambing nih. Nah di situ sudah mulai berpikir, kambing ini mau dijual kemana? Kambingnya seperti apa? Karena pada saat kita bicara kambing, tentunya misalnya konsumennya untuk akikah nanti akan berbeda dengan yang kurban, atau misalnya mungkin berbeda dengan untuk apa? Tukang sate kambing yang jualannya kambing muda umur 3 bulan. Karena apa? Semua proses bisnisnya akan berbeda. Ada beberapa yang sangat-sangat berbeda. Sehingga nanti kita akan menetapkan tadi ya, siapa customer segmennya, kemudian bagaimana hubungan relasinya, termasuk juga produknya seperti apa. Nah, kolom ini yang kita sebut sebagai kolom konsumen. Nah, di sampingnya itu nanti ada key activities dan yang lainnya, itu kita masukkan sebagai kolom untuk produksi. Dan di bawah ada revenue dan cost ya. Jadi revenue itu pendapatan. Dari mana sih pendapatan itu nanti akan teman-teman dapatkan? Dan kalau biaya, apa saja biaya yang akan berpengaruh atau harus dipenuhi untuk teman-teman nanti bisa menjalankan aktivitas bisnis ini. Nah, kembali lagi, kenapa harus BMC? Yang pertama, BMC ini terjemahkan dalam 9 building block yang lebih mudah. Kemudian yang kedua, 9 building block ini adalah konsep yang dapat mendeskripsikan, menunjukkan logika bagaimana perusahaan itu menghasilkan pendapatan, menghasilkan uang. Ini kan kita bicara bisnis ya.
Kemudian yang berikutnya adalah bahwa 9 blok ini mencakup 4 area utama, yaitu ada customer atau pelanggan, kemudian offer itu pengajuan, infrastruktur ada proses di bisnis, dan kemudian keempat adalah tentang keuangan. Dan BMC menjadi satu bahasa bersama untuk memudahkan pebisnis untuk menggambarkan bisnis model supaya dia bisa menyusun sebuah strategi yang baru. Nah, ini 9 blok ini terdiri yang pertama customer segment, siapa pelanggan kita, kemudian value proposition, apa yang menarik tentang proses posisi nilai, atau tadi ya kita bicara USP, kemudian channel, gimana sih caranya value ini dipromosikan atau dijual atau disampaikan. Berikutnya adalah customer relation, bagaimana caranya supaya kita bisa berinteraksi dengan pelanggan, atau gimana cara mereka bisa tahu produk kita. Kemudian revenue stream, kira-kira bisnis ini dapat uangnya dari mana sih? Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah kegiatan atau key activities, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nomor 7 adalah key resources, kira-kira apa sih aset sumber daya unik ya yang strategis yang harus dimiliki supaya kita bisa bersaing. Ke-8 key partnership, atau siapa saja partner bisnis kita. Dan 9 cost structure, yaitu apa saja modal atau biaya yang paling utama, dan tentunya nanti cost ini atau biaya ini akan terkait dengan pendapatan. Nah, ini contoh ya, customer segment itu yang posisinya paling kanan, siapa pelanggan dan pengguna produk, dan apa yang dilakukan untuk melayani customer tadi. Kemudian value proposition, kenapa nih antara customer dengan value harus nyambung? Karena tadi kita sudah menentukan segmen pelanggannya A, misalnya anak muda, santri. Santri itu butuh apa sih? Oh, ternyata misalnya santri butuh makanan sehat, bergizi, dan murah. Nah, nanti pada saat kita bicara value proposition, produk apa yang akan bisa dihasilkan yang tadi menentukan enak, bergizi, murah, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh saja. Atau misalnya di sini pesantren ingin memasarkan produk-produk kaligrafi kepada siapa? Apakah kaligrafi itu misalnya untuk kalangan menengah ke atas, atau kemudian ingin membuat kaligrafi supaya bisa dikenal oleh semua masyarakat, atau misalnya produk kaligrafi yang bisa dinikmati oleh banyak orang, tidak hanya yang kemudian punya pendapatan berlebih yang bisa membeli kaligrafi mahal, tapi juga kemudian dengan nilai yang lebih murah, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti kita akan menentukan barang jasa apa yang ditawarkan, pelayanan bentuknya seperti apa, dan gimana caranya mereka bisa menyukai produk kita dan memilih produk Bapak Ibu buat, dan lalu kemudian untuk dibeli. Channel itu gimana caranya barang itu sampai kepada pelanggan, atau apakah misalnya barang itu diantar, kemudian dikirim melalui kurir, dijual melalui marketplace, atau misalnya melalui pengajian-pengajian, atau melalui banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, di sini nanti akan menggambarkan bahwa pada saat kita menentukan pelanggan dan ada produk, nah gimana produk ini bisa sampai kepada pelanggan. Tidak hanya produknya, tapi juga informasinya. Kemudian berikutnya adalah customer relationship, hubungan apa yang terjadi dengan pelanggan, bagaimana komunikasinya, kemudian misalnya apa sih yang membuat pelanggan itu mau beli. Oh, karena misalnya ada diskonnya nih, atau misalnya karena mereka ngasih fasilitas, atau mungkin dari pihak pesantren memberikan kemudahan-kemudahan, sehingga itu yang mengikat pelanggan untuk tetap membeli produk produk pesantren. Karena kan kita juga seperti tadi saya sampaikan bahwa market itu sangat luas, persaingan bisnis itu sangat besar. Gimana caranya orang loyal sama kita? Gimana caranya konsumen itu mau tetap beli produk kita walaupun banyak pesaing-pesaing lain-lain. Nah, dengan adanya customer relationship, misalnya tadi secara personal, oh saya sih misalnya lebih suka dengan pesantren ini, kenapa? Karena ramah, somea, pelayanannya bagus, produk yang dikirim selalu tepat waktu, kualitasnya baik dan sebagainya. Nah, ini bisa jadi alasan-alasan kenapa caranya supaya orang itu loyal sama kita, dan itu betul-betul nanti akan disusun akan didetailkan di poin 1 pada saat kita menentukan visi. Di situ kan SMART ya. Sekali lagi nanti mungkin yang lupa bisa buka video pertama apa itu SMART, karena ini akan sangat berpengaruh kepada apa yang akan kita lakukan. Berikutnya adalah revenue stream. Bagaimana cara Anda bertransaksi dan mendapatkan penghasilan? Dapat uangnya dari mana sih? Misalnya
oh usahanya kambing, ternak kambing, apakah hanya berjualan kambing, ataukah misalnya mungkin yang dijual itu bukan kambing yang besar tapi anakannya, atau misalnya mungkin pesantren juga punya pendapatan lain, misalnya menjual kotoran kambingnya gitu ya jadi pupuk, ataukah misalnya mungkin dapat pendapatan dari mengajarkan gitu kan sekarang juga kalau kita bicara pelaku usaha tuh banyak sekali peluang-peluang gimana caranya dia bisa dapat uang. Jadi tidak harus dari menjual produk tapi juga bisa dari jasa dan yang lainnya. Berikutnya adalah sumber daya. Nah tadi kan kita di produksi sudah disusun ya, ada apa saja? Mesin, metode, material. Nah misalnya tadi mesinnya apa saja yang dibutuhkan, bahannya seperti apa saja, metodenya misalnya usahanya adalah membuat kaligrafi, berarti mungkin apa yang penting itu adalah mempunyai desain. Kemudian satu lagi jangan lupa, berapa orang yang mengerjakan, butuh pakai orang atau tidak. Nah kalau belum pakai robot mau nggak mau kita harus pakai orang ya, orangnya siapa, apakah misalnya nanti dari santri, apakah tenaga ahli, ataukah misalnya kita butuh dari masyarakat dan sebagainya. Itu harus diidentifikasi karena tadi pada saat kita bicara bisnis kita tidak hanya butuh uang tapi kita butuh yang lain, dan yang lain ini tidak bisa uang tidak hanya bisa berjalan sendiri karena kalau tidak ada orang yang mengerjakan, tidak ada metode kerjanya, tidak ada bahan yang mau dikerjakan, tidak ada alat yang kemudian mengubah proses tadi, maka usaha ini tidak akan berjalan. Berikutnya yaitu kegiatan apa yang akan dikerjakan. Tadi sudah ada nih sumber dayanya, kemudian kita menentukan aktivitasnya apa saja, mana yang paling penting. Misalnya pada saat akan usahanya kaligrafi, yang penting itu apa nih? Apakah proses bikin kaligrafinya, apakah menentukan desainnya, ataukah ada proses kreatif di situ, ataukah pengirimannya. Nah di situ nanti Bapak Ibu silakan, teman-teman disilakan untuk menentukan mana dari proses bisnis itu yang paling penting, yang kalau kegiatan itu tidak dijalankan maka bisnisnya tidak akan berjalan dengan baik. Berikutnya adalah mitra. Tentu bisnis ini kita nggak bisa sendirian, kita butuh partner. Seringkali banyak yang tertukar antara customer segment dengan partner. Customer segment itu konsumen, tapi partner di sini adalah mitra yang kemudian membantu supaya bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Misalnya kita butuh supplier atau pemasok bahan baku, mungkin nanti teman-teman yang produknya teknologi kita butuh teknologi, atau misalnya yang legalisasi tentu juga butuh yang memproses izinnya dan sebagainya. Kalau misalnya ternyata bisnis itu nggak punya izin maka dia tidak akan berjalan. Atau misalnya ternyata kita butuh tenaga khusus ya, misalnya apa ya, mungkin tadi anggaplah misalnya ternak domba gitu ya, atau ternak kambing. Oh ada pakannya, ternyata kalau sumber pakannya tidak sesuai maka hasilnya tidak baik misalnya. Nah sehingga itu nanti harus diidentifikasikan siapa saja mitra-mitra yang akan terlibat dengan bisnis kita, bisa terkait dengan aktivitas atau bisa terkait dengan sumber daya. Dan yang terakhir adalah biaya. Tentunya bisnis butuh modal. Tapi modal di sini tadi kita identifikasikan kembali kemana? Orangnya, materialnya, bahan-bahannya apa saja, kemudian mesinnya, apakah butuh mesin atau tidak, dan yang terakhir metode. Nah sekarang kan metode juga macam-macam, ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis mungkin tidak perlu kita cantumkan di sini, tapi kalau ternyata untuk melakukan itu teman-teman harus beli resep, teman-teman misalnya harus menciptakan bekerja sama dengan pihak lain dan ternyata biayanya tidak murah gitu ya, tidak sedikit, maka biaya itu akan muncul. Nah ini 9 kotak sudah saya sampaikan, sehingga pada saat kita bicara bisnis model kanvas, nah ini contoh saja, ini salah satu contoh yang pernah saya buat. Contoh di sini adalah pertanian, di sini ada usahanya adalah usaha cabai atau usaha sayuran. Customer segmennya di sini tidak hanya
konsumen langsung atau B2C, maksudnya jadi konsumen akhir, tapi di sini lebih kepada B2B, bisnis ke bisnis. Jadi di sini waktu itu saya sebagai pelaku usaha pertanian, saya bermitra atau bekerja sama dengan konsumen. Nah, konsumennya ini adalah pengusaha, pemilik usaha lagi. Di situ ada usaha makanan, kemudian ada ibu-ibu rumah tangga juga. Jadi kalau ini yang B2C, dan kemudian hotel dan restoran. Ini contoh. Kemudian karena produk di sini adalah tidak hanya untuk langsung dikonsumsi, tapi juga untuk diolah kembali, maka value atau keunikan atau nilai yang ingin dibagikan, yang pertama adalah sayur segar. Karena konsumennya suka sayur segar yang berkualitas, kemudian yang sayur kering. Kenapa? Karena tadi untuk beberapa industri dia membutuhkan sayur kering, dan harga. Jadi di sini harga jadi salah satu pertimbangan, karena tadi pada saat kita bicara industri dan ibu rumah tangga, mungkin banyak yang memilih belanja ke satu tempat karena harganya sesuai dengan anggaran yang sudah mereka tetapkan. Kemudian bagaimana hubungan dengan pelanggannya melalui sosial media, kemudian juga di sini bergabung dengan komunitas, bazar dan sebagainya, itu yang kemarin dilakukan. Channelnya melalui pengiriman langsung, baik untuk dalam kota, kemudian untuk ekspedisi untuk di luar kota, dan melalui aktivitas bazar, karena juga kita kan banyak menggunakan bazar-bazar. Kemudian revenue streamnya dari mana pendapatannya? Yang pertama dari penjualan sayur segar, kemudian dari penjualan sayur kering, karena waktu itu usahanya ini menghasilkan 2 produk. Kemudian kegiatan usahanya ada budidaya, ada pasca panen, ada pengolahan dan pemasaran. Kenapa ini dilakukan? Karena memang saat itu bisnis ini tidak hanya di penjualan saja, tapi mulai dari budidaya, kemudian juga dan ada juga kegiatan pengolahannya di situ. Dan pemasaran tidak menggunakan pihak lain, tapi langsung dipasarkan sendiri. Tujuannya sebetulnya adalah untuk mendapatkan profit lebih, karena kalau kita bicara produk pertanian ada pihak-pihak yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Nah, saat itu saya tidak menggunakan jasa tersebut, tapi saya memasarkan langsung karena saya ingin mendapatkan keuntungan lebih. Dan kita tahu di pertanian biasanya petani atau pelaku usaha tani itu justru dapat nilai yang lebih sedikit ya daripada pedagangnya. Kemudian key resources, nah ada beberapa sumber daya kunci yang dibutuhkan. Yang pertama tenaga kerja, itu sangat penting di sektor pertanian. Kemudian saprotan, sarana produk pertanian, modal tentu jelas ya, karena biayanya juga tidak sedikit. Alsintan, alat mesin pertanian saat itu untuk proses budidaya, dan karena produknya di sini diantaranya adalah produk kering, pengering sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah kendaraan untuk melakukan distribusi, karena apa? Usaha ini tidak hanya sampai panen, tapi juga kemudian sampai produk dikirim ke konsumen. Berikutnya mitra, karena lahannya bukan punya sendiri, jadi pemilik lahan menjadi mitra. Penyedia saprotan juga mitra. Kemudian ini kenapa Rarali? Ini ada satu marketplace waktu saat itu, marketplace untuk grosir ya, dia yang kemudian membeli produk-produk untuk dipasarkan kepada pihak-pihak lain, dan penyedia kemasan karena tadi ada produk yang juga dikemas. Dan cost structure atau biaya yang dibutuhkan yaitu ada upah pekerja, ada saprotan, ada biaya operasional, dan promosi. Kenapa promosi? Karena untuk kasus bisnis ini promosi sangat penting. Tapi ini untuk biaya-biaya sekali lagi kembali lagi bergantung kepada bisnis teman-teman. Ini hanya contoh saja, tidak harus, malah jangan dijiplak langsung ya, karena oleh bagaimanapun antara satu bisnis dengan bisnis yang lain kondisinya berbeda. Seperti itu. Baik teman-teman, berikut pemaparan dari saya, dan ini adalah topik yang terakhir, dan tugas ini menjadi tugas kunci untuk teman-teman, yaitu adalah menyusun BMC, Business Model Canvas, supaya nanti kami berharap bahwa melalui tools ini teman-teman nanti kemudian bisa menjalankan bisnis, bisa merancang bisnis dengan baik, dan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami berharap bahwa materi-materi yang diberikan akan memberikan manfaat untuk usaha teman-teman. Sekali lagi semangat,
tetap berusaha, tetap berproses, karena kalau bisnis nggak bisa langsung sekali sukses, dan orang sukses adalah orang yang mau berusaha. Manfaatkan kesempatan ini sekali lagi, dan jadilah pejuang-pejuang ekonomi pesantren yang terbaik. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih, jangan lupa bikin tugasnya dan laksanakan bisnisnya dengan baik. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.